Halo everyone, selamat datang kembali di channel Raja Artan. Di sini kita akan melanjutkan bagaimana cara menghosting. Oke, sebelumnya kita sudah menghosting menggunakan Git repository, menggunakan webhooks-nya agar auto deployment. Nah, pada video ini kita akan menggunakan secara manual menggunakan FTP account, di mana kita mempunyai kendali penuh atas folder yang kita pindahkan. Nah, kemarin kan memulai GitHub. Nah, pada video ini kita langsung dari folder awal kita, folder lokal di dalam komputer atau laptop kita pindahkan ke dalam server yang ada ke dalam folder yang ada di server hostingan kita. Oke, bagaimana caranya? Nah, di sini teman-teman bisa langsung masuk ke dalam hostingan teman-teman. Nah, di bagian ini kemarin kan kita masuknya di bagian advanced dan di Git karena kita mengambil langsung dari repositorinya yang public seperti itu. Nah, selanjutnya pada video ini kita masuknya ke bagian files. Nah, kita tutup aja bagian sini. Nah, pada video sebelumnya juga saya telah menjelaskan apa itu FTP accounts. Nah, berarti di sini kita akan memindahkannya menggunakan FTP. FTP sendiri adalah File Transfer Protocol. Nah, di NegoHoster ini dia merecommended FTP clients-nya. Jadi kita membutuhkan sebuah client untuk menghubungkan lokal dengan server kita. Di sini NegoHoster menyarankan Smart FTP atau FileZilla. Nah, teman-teman bisa kunjungi di sini Smart FTP. Oke, nah di sini bisa langsung download Smart FTP atau teman-teman masuk kemari. Nah, di sini yang tersedia hanya untuk Windows. Sementara saya pada video ini menggunakan Ubuntu. Maka saya menggunakan FileZilla di sini. FileZilla sendiri bisa digunakan untuk mendownload yang Ubuntu-nya sendiri. Nah, bagian download. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bisa untuk Ubuntu dan bisa untuk Windows. Nah, di sini untuk Linux. Jadi, kebetulan saya sudah mendownloadnya. Silahkan teman-teman mendownload sesuai dengan device teman-teman masing-masing. Oke, kita bisa silang aja di sini, kita hapus. Nah, selanjutnya setelah mendownload, kita mau ngapain nih? Nah, kita selanjutnya kita cek dulu nih folder yang ada di dalam server hostingan kita. Kita masuk ke folder, ke dashboard, kemudian kita masuk ke file manager. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat nih apa aja folder yang udah kita buat di dalam root dari folder hostingan ini. Nah, di sini ada banyak sekali folder yang sudah dibuat. Nah, contohnya di sini saya akan membuat sebuah folder namanya undangan digital melalui FTP account tadi. Nah, saya hapus dulu yang di sini, delete. Nah, maka ini sudah hilang. Oke, selanjutnya saya akan kembali ke dashboard panel dan masuk ke dalam file tadi, kemudian masuk ke FTP accounts. Nah, di sini kita akan membuat sebuah akun FTP dengan username. Nah, di sini contohnya juga di dalam foldernya saya akan memindahkan sebuah aplikasi ke hostingan yang namanya undangan digital seperti tadi. Digital. Jadi saya akan membuat sebuah folder di dalam public HTML, kemudian di dalamnya lagi berarti saya akan membuat sebuah folder namanya undangan digital. Nah, di sini saya membuat akunnya, username-nya dengan nama Rachel Ardana. Kemudian passwordnya itu seperti ini. Teman-teman bisa buat sendiri passwordnya dan ingat password teman-teman. Oke, selanjutnya langsung create aja. Nah, maka FTP account have been created. Nah, kalau lihat di sini, nah di sini punya saya sudah terbuat. Selanjutnya kita buka aplikasi FileZilla-nya. Nah, di sini langsung terbuka aplikasi FileZilla-nya. Di sebelah sini adalah bagian folder dari lokal teman-teman. Dan di sebelah sini adalah remote site-nya atau bagian folder dari hostingan NegoHoster yang akan kita buat nanti. Nah, di sini bukan hanya untuk NegoHoster aja, teman-teman. Semua hostingan banyak yang menggunakan FTP seperti ini. Nah, di sini ada inputan host, username, password, port, dan langsung kita quick connect. Nah, jangan khawatir teman-teman, host, username, password, dan port ini kita sudah memilikinya. Dimana kita lihatnya di sini. Nah, tadi kan kita udah membuat yang namanya FTP accounts. Nah, ini adalah hostnya, kemudian ini adalah username-nya dan passwordnya yang teman-teman buat tadi. Kemudian untuk portnya kita bisa lihat di sini. FTP port yang digunakan pada NegoHoster itu adalah 21. Nah, oke. Selanjutnya kita masukkan di sini, kita copy aja.
Oke, FTP accounts kita copy. Nah, jangan ada spasi ya teman-teman, nanti bakal error. Oke, username-nya juga kita copy. Oke, kita copy. Kemudian kita buat sini username. Kemudian passwordnya ketikkan yang teman-teman buat atau yang teman-teman sudah dapatkan. Oke, kemudian portnya itu 21 dan kita langsung quick connect. Nah, maka di sini langsung terkonek dengan folder yang ada di dalam sini. Nah, contoh di sini masih kosong. Di sini folder yang namanya undangan digital. Ini adalah folder undangan digital. Jadi, kalau teman-teman lihat lagi di sini di public HTML, kita lihat di sini. Nah, di sini sudah terbuat sebuah folder yang namanya undangan digital dan kita cek ini masih kosong, teman-teman. Ini masih kosong. Selanjutnya kita pindahin aja nih. Di sini saya contoh sudah membuat website undangan digital. Kita masuk kemari. Nah, ini adalah isi dari undangan digital. Jadi kita bisa langsung pindahin semua ini ke dalam sini. Dalam video ini saya hanya mencontohkan beberapa folder saja. Di sini seperti folder public dan src. Dan mungkin di bawah ini juga seperti ini. Nah, langsung saja saya pindahin kemari. Nah, oke, dia lagi mentransfer nih teman-teman. Kita lihat statusnya di sini. Nah, kita lihat di sini ada beberapa file yang ditransfer dan berhasil. Dan kalau file itu akan tampil di sini teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini sudah terbuat sebuah foldernya yang dari kliennya ini atau FileZilla ini. Dan kita lihat juga di sini. Kita refresh lagi. Maka folder yang teman-teman pindahin dari sini ke dalam sini itu udah berhasil. Nah, di sini directory listing of successful, maka sudah berhasil. Jadi apa yang ada di sini kita masuk. Nah, juga sama seperti apa yang ada di sini. Nah, kita lihat di sini robot.txt, di sini juga ada robot.txt. Maka begitu cara memindahkannya dari folder lokal teman-teman ke dalam folder di server hostingan teman-teman menggunakan yang namanya FileZilla atau FTP accounts sebagai penghubungnya. Oke, selanjutnya, nah kalian bertanya-tanya nih, untuk MySQL-nya bagaimana? Nah, kemarin juga saya sudah menyinggung ada yang namanya Remote MySQL. Nah, di sini kita bisa lihat Remote MySQL. Nah, di sini kita sebenarnya sebelum menggunakan Remote MySQL ini kita harus mempunyai database-nya dulu. Jadi, kita harus membuat database-nya, manajemen. Nah, di sini kalau saya lihat punya saya undangan tidak ada, maka saya akan membuat sebuah database yang namanya undangan. Dengan username-nya juga, username itu nama saya, Rachel Ardana. Kemudian password-nya itu teman-teman klik di sini, saya nulisnya password biasa. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini password. Kemudian jangan lupa kita generate dulu. Nah, ini kita simpan teman-teman. Ini kita simpan seperti ini. Kita copy, kemudian kita create nih. Kita create. Oke, kita bisa simpan ini di sini ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, ini adalah password. Nah, ini untuk nyimpan sementara ya teman. Ini jangan dihapus berarti ya. Oke, selanjutnya di sini sudah terbuat. Kita cari yang namanya Rachel Ardana undangan. Nah, seperti itu. Sudah muncul yang namanya undangan. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam Remote MySQL-nya. Tapi kalau kita kunjungi di sini, ini udah ada teman-teman. Nah, ini kan yang kita kontrol lewat browser. Nah, kita bisa mengontrolnya sendiri di dalam lokal kita menggunakan aplikasi HDSQL, MySQL Workbench, dan juga yang paling powerful di sini saya menggunakan yang namanya VS Code. Nah, di sini VS Code, contohnya di sini saya membuat file baru aja, Windows baru aja dari VS Code-nya. Oke, nah di sini saya sudah menginstal extension yang namanya Wagin SQL. Teman-teman bisa kunjungi aja Wagin SQL. Kita cari aja MySQL. Nah, di sini saya sudah Wagin Chain. Nah, seperti ini. Saya sudah menginstal extension
namanya Weigen chain. Nah, selanjutnya di sini saya sudah mempunyai dua koneksi. Yang pertama koneksi di lokal saya, dan di sini adalah contoh koneksi menggunakan Niagara hoster tadi. Nah, di sini kan namanya database-nya undangan. Kita bisa tarik ini ke dalam lokal kita. Bagaimana caranya? Nah, karena di sini kita udah membuatnya, database-nya, kita langsung masuk ke remote MySQL. Nah, di sini teman-teman bisa kunjungi IP address teman-teman, atau teman-teman bisa menggunakan AnyHost dengan server yang digunakan oleh Niagara hosternya sendiri. Nah, oke, selanjutnya di sini saya akan pilih punya saya sendiri undangan tadi. Undangan. Nah, di sini undangan. Nah, saya akan langsung create aja. Oke, maka remote database created successfully. Oke, saya cari aja di sini undangan. Nah, di sini teman-teman bisa masukin username, nama database-nya, username-nya di sini. Kemudian ini database-nya, kemudian ini anyhost-nya. Kemudian ini adalah servernya. Nah, kita lihat dalam sini. Kita tambah, teman-teman kalau menggunakan MySQL Workbench tinggal tambah connection aja. Begitu juga dengan SQL. Di sini saya mencontohkannya dengan VS Code. Oke, di sini kita tambah. Kemudian kita beri nama server hostingan kita, yaitu undangan. Seperti itu. Kemudian di sini untuk hostnya, kita bisa langsung copy dari sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita paste dan kita buat username-nya. Username-nya sendiri kita bisa kunjungi. Nah, di sini kita ketikkan dulu database-nya. Database-nya kita copy dulu sebelum kita masuk ke username. Copy database. Kemudian kita nanti aja ini bagian username dan password. Karena ini aksesnya anyhost, berarti teman-teman nggak payah memasukkan IP address-nya. Langsung aja anyhost. Selanjutnya kita kunjungi lagi di manajemen. Nah, di sini cari undangan. Nah, di sini ada username-nya. Oke, username. Dan teman-teman harus ingat password yang teman-teman gunain tadi. Saya sudah menyimpannya. Nah, di sini username, kita klik di sini. Kemudian saya ambil password yang sudah saya buat tadi. Di sana saya simpan sementara. Saya langsung Ctrl X aja dan saya klik di password seperti itu. Dan langsung kita connect. Kita tunggu. Nah, maka connection sukses. Langsung aja kita ambil seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini nama koneksinya. Nah, ini nama database-nya. Contohnya, di sini kita coba buat folder baru. Oke, di sini kita coba buat tabel, tertambah. Nah, nama tabelnya ini undangan person, seperti itu. Kemudian name, ini comment, ini kosongin aja. Oke, selanjutnya kita langsung create aja di sini. Nah, maka sudah berhasil teman-teman. Di sini kita sudah ada sebuah contoh tabel sederhana. Dan kalau di sini kan sudah kita tambah. Nah, kita cek aja langsung di sini. Kita refresh, apakah sudah tambah? Nah, langsung bertambah teman-teman. Ajaib. Oke, jadi dari lokal kita bisa mengatur semuanya menggunakan remote dan remote. Yang pertama kita memindahkan foldernya menggunakan FTP accounts dengan client, FTP client yaitu FileZilla. Kemudian di sini kita bisa meremote sebuah MySQL yang ada di dalam hostingan ini menggunakan yang namanya remote MySQL. Oke, teman-teman bisa atur di sini sesuai apa yang seharusnya menjadi ada di sini, seperti pengaturan connection di database teman-teman dan lain-lain seperti itu. Contohnya di sini. Nah, masuk dalam sini dan kita lihat di dalam proses. Nah, connect. Nah, ini sudah diatur teman-teman dan teman-teman bisa sesuai nama database-nya seperti ini. Ini nama database-nya. Yang sebelumnya saya connect-kan seperti itu. Oke, gitu aja teman-teman cara menggunakan FTP dan remote MySQL. Oke, sampai jumpa di tutorial video selanjutnya. See you soon.